Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Febriani dengan NIM 12410047. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedudukan manusia di alam semesta sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard atau khalifah di bumi, istilah dalam Islam yang merujuk pada kedudukan manusia sebagai wakil pengganti atau pemimpin Allah di muka bumi. Manusia dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup di bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan kedudukan manusia menurut pendidikan Islam. Nah, manusia merupakan makhluk yang secara kodrati membutuhkan pendidikan. Tanpa pendidikan manusia tidak akan mampu tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani maupun rohani. Potensi-potensi dimiliki manusia tidak akan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia. Sejak lahir, manusia bergantung pada bantuan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Jadi, ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam yaitu ilmu pengetahuan yang dipandang sebagai kebutuhan mendasar manusia untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan dimudahkan pengenalan terhadap Tuhan. Islam menekankan bahwa mencari ilmu adalah bagian dari kewajiban manusia sebagai makhluk yang berakal dan memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan potensi manusia untuk berkembang. Nah, materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis, bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia yang leluhur dan selaras dengan tujuan hidup menurut Islam, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam juga memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan Islam juga tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pendidikan di keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk individu Muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Pengembangan aspek keimanan, pemahaman ajaran Islam, pengalaman dan kehidupan, dan membentuk karakter yang baik. Tujuan pendidikan Islam mencakup yang pertama, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, menanamkan nilai-nilai Islam, membentuk karakter yang baik. Ketiga, mempersiapkan individu untuk menjadi khalifah. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Dan yang terakhir, menjadikan individu Muslim yang cerdas dan terampil.
Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam. Tugas pendidikan di dalam Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara bertahap sampai mencapai titik kemampuan yang optimal. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam masyarakat. Adapun beberapa tugas pendidikan Islam, yaitu yang pertama mengembangkan iman dan takwa, yang kedua membangun akhlak yang baik, yang ketiga pembentukan karakter, dan yang terakhir menyediakan pengetahuan agama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan dalam Islam adalah untuk membina individu menjadi Muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern, fungsi pendidikan adalah menyampaikan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konsep dan landasan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah kata yang sering terdengar bagi pendidik dan tenaga kependidikan karena profesinya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum sekolah. Konsep kurikulum pendidikan Islam adalah perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan komprehensif, berakar pada nilai dan ajaran Islam, serta berorientasi pada pengembangan individu dan masyarakat. Landasan kurikulum ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek filosofis, psikologis, sosiologis, dan teknologis, dengan tujuan membentuk insan kamil yang beriman, bertakwa, berpengetahuan, berakhlak mulia, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Landasan kurikulum pendidikan Islam yaitu yang pertama berbasis Al-Quran dan hadis, kedua mengembangkan iman dan takwa, ketiga membangun akhlak yang baik, dan yang terakhir mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya materi yang kelima yaitu pengertian dan hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi pendidikan. Saya akan menjelaskan yang pertama pengertian alat pendidikan. Nah, di sini alat pendidikan Islam adalah segala sesuatu baik bersifat fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Ini mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi sarana atau perantara seperti media pembelajaran, lingkungan, serta tindakan dan perlakuan yang disengaja dalam proses pendidikan. Media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Tujuan alat pendidikan Islam yaitu bertujuan untuk membantu peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, hakikat alat pendidikan. Alat-alat di sini artinya perangkat atau media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Beberapa alat pendidikan yang sangat penting dalam pendidikan yaitu pendidik, lembaga pendidikan, anak didik, sarana dan prasarana pendidikan, perpustakaan, metode pendidik dan pendekatan, manajemen pendidikan, strategi pembelajaran sesuai, evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan
pengertian dan hakikat evaluasi. Di sini hakikat evaluasi adalah proses penilaian terhadap sesuatu berdasarkan standar atau kriteria tertentu untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai dan bagaimana manfaatnya dibandingkan dengan harapan. Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan. Dalam pendidikan, evaluasi digunakan untuk menilai kemajuan belajar siswa, kemampuan guru dalam mengajar, dan aktivitas kurikulum. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu pengertian dan hakikat peserta didik dan pengertian dan hakikat peserta didik. Adapun orang yang mengajar dan mendidik tersebut dikenal dengan sebutan guru, dosen, profesor, ustadz, muallim, dan lain-lain. Hakikat pendidik sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Adapun pendidik dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga orang tua, dan yang terakhir orang lain atau disebut guru. Selanjutnya, pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal, pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Mereka adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental, yang memerlukan bimbingan dan arahan dalam proses pembelajaran. Adapun tugas dan tanggung jawab peserta didik yaitu yang pertama menghormati guru, yang kedua memuliakan guru, yang ketiga menghargai guru, yang keempat belajar atas bimbingan guru, yang kelima menuntut ilmu sejauh-jauhnya, yang keenam mengulang kembali materi pembelajaran, yang ketujuh membersihkan diri dan hati dari perbuatan tercela.